Tidak butuh lama, Indonesia segera hancur. Itulah pidato Kang Deddy saat berkunjung ke Bengkulu, jauh sebelum santer isu pertambangan di Raja Ampat. Kang Deddy sudah speak up tentang masalah hutan dan pertambangan. Dan benar saja, tidak berselang lama tersiar kabar bahwa Raja Ampat yang dulu indah, kini menjadi lahan pertambangan yang subur dan menjamur. Padahal Raja Ampat adalah salah satu simbolik di tanah Papua. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Coba kita dengarkan bersama-sama, guys. Halo guys, jumpa lagi di channel Titisan Siliwangi. Tonton sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Let's go! Sebentar dulu guys, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol like dulu, lalu jangan lupa berkomentar, sampaikan kritik saran kalian ya. Terima kasih. Iya makanya kan kita kesini menegaskan negara bisa rugi kan dari situ kan, kan barangnya diambilin, bukan punya dia toh. Di utara ya. Selamat datang Pak. Saya ini termasuk yang selalu ngambil kunjungan di daerah-daerah yang memang ada masalah yang harus diselesaikan. Pertama, terima kasih tahun ini masyarakatnya akan diaspalin, tetapi dengan satu pesan, aspalnya ini buat masyarakat apa buat yang nambah? Nah, kalau aspalnya buat masyarakat, bagaimana kalau mobil tonasenya tinggi? Karena hot mix itu kalau tonasenya tinggi, curah hujannya tinggi, dalam waktu cepat lepas lagi. Nah, ini sudah jadi problem di mana-mana ya. Di Indonesia ini bukan hanya di desa kota Nyiur. Menurut saya ini bukan kota Nyiur, Pak, kota sawit, karena Nyiurnya hampir jarang sih. Nah, problemnya apa sih? Saya bukan di sini di Kalimantan. Itu problemnya satu, Pak. Orang sini turun temurun nggak punya satu jengkal tanah pun. Perusahaan ujung-ujung datang tiba-tiba kursi dibuat hektar. Benar ya? Ini kan problem. Nah, masyarakat ngurus untuk dapat izin pelepasan menjadi sebuah kawasan desa pemukiman sulitnya luar biasa karena nggak punya akses politik. Kan akses politiknya biasanya 5 tahun sekali, nanti dijanjikan, udah kepilih, datang lagi nanti 5 tahun janji lagi. Ya, makanya kita tidak kayak gitu. Nah, tapi kalau pengusaha aksesnya gampang, ketemu menteri, ketemu dirjen, selesai. Nah, ini kan realitas kita. Nah, untuk itu yang pertama fokus saya adalah, saya ini orang yang hari ini sangat concern terhadap konservasi. Kalau ngomong konservasi, teman-teman Komisi 4 ini susah diganggu-ganggu. Bahwa kita ini punya pendapat, daerah konservasi yang di situ ada hutan yang kuat, melahirkan karbon yang tinggi, itu harus mendapat dana kompensasi bagi hasil dari pemerintah pusat. Karena apa? Karena makin lama itu orang tuh nggak mau punya hutan karena nggak jadi duit. Lebih baik punya penambangan. Nah ini kan kalau otak ini berlangsung di seluruh para birokrasi Indonesia, para politisi Indonesia, maka tunggu kehancurannya Indonesia. Nggak usah waktu lama, 20 tahun ke depan sudah selesai. Hutannya sudah habis, penambangannya menggurita di mana-mana, rakyatnya termiskinkan karena tidak punya tanah. Sehingga fokus kita hari ini ke teman-teman KLHK adalah untuk kan kita kaji ya, untuk memang peruntukan kawasan kepentingan rakyat, kepentingan pertanian, kepentingan kehutanan itu prioritas dilepas. Kan ada istilah sekarang perhutanan sosial dan sejenisnya, itu diprioritaskan dengan sebuah komitmen. Ini bukan di sini loh, di tempat lain. Jadi begitu dikasih surat, di belakangnya sudah ada yang nungguin tuh. Nanti dilepasin lagi sama bandar. Gitu.
Kalau di daerah Jawa itu, nanti ada area tanah kehutanan sebutnya penggara. Ke penggarapnya dibayarin aja 3.000 perak per meter, 4.000, 2.000, kadang-kadang 1.000. Kuasain kan? Habis kuasain kan tinggal dirubah. Kan gitu loh. Nah yang buka bos lagi, nanti sama bos dibikin kawasan industri, kawasan properti. Yang tadinya bayar 3.000 per perak ke penggarap, nanti dia jual itu 500.000, 150.000, sehingga dengan cepat orang kaya. Saya dengar tadi tambangnya di mana sih? Mulutnya kerjasama dengan kehutanan, kan Kementerian KLHK. Nah mulutnya iya saya bilang, buntutnya di mana? Buntutnya nggak tahu. Nah, kan ngambil tambang kan bukan dari mulut, dari buntut. Saya yakin buntutnya di kawasan ini, kawasan ini, buru ini kan, kawasan buru. Pasti dapat dong duit. Nah, KLHK apa? Kalau saya pengen kita, ya sudah segera diadministrasikan, lihatkan ada istilah keterlanjuran, proses dengan baik, kemudian negara tampil. Nah, ketika negara tampil, misalnya uangnya masuk ke KLHK, ke kas negara, duitnya kemana ya? Pengen saya duitnya balik lagi ke sini. Untuk apa? Supporting masyarakat bertani, supporting masyarakat bercocok tanam, palawija, supporting masyarakat memiliki hutan produksi, gitu loh. Supporting masyarakat untuk infrastruktur. Kan buat apa juga ngumpulin duit dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana-mana diambil di Jakarta, duitnya nanti di Jakarta atau ke tempat lain. Nah ini yang menjadi harapan kita, sehingga nggak usah panjang-panjang, intinya kan nanti datanya kan sudah masuk. Bapak permohonan datanya sudah ada, desanya sudah ada. Nanti datanya kita bawa, nanti kita iketin pada rapat RDPU dengan KLHK, kita masukin agenda ini untuk menjadi prioritas. Ya kan, aparatur ini menjadi prioritas agar apa? Fokus kita itu adalah satu, pemerintah pusat, Kementerian KLHK harus menertibkan kawasan-kawasan yang dikuasai oleh swasta, oleh pertambangan, gitu kan, oleh perkebunan, tertibkan itu. Kemudian yang kedua, berikan hak-hak pada warga untuk hidup secara layak di republik ini yang sudah turun-temurun di sebuah tempat namanya Desa Kota Nyiur. Jangan sampai mereka mengaku bertanah air Indonesia, tanahnya kagak punya, airnya harus nyari-nyari. Nah untuk itu ini saja fokusnya, dan ini akan jadi fokus kita, sehingga nanti kami datang ke sini bukan dialog lagi, kami datang ke sini menyampaikan surat-surat kepemilikan warga. Yang pertanyaan saya adalah, itu ada orang patok tuh perusahaan, sebentar dulu, patok di tanahnya masih tanah kawasan hutan burung, tindakan bapak apa? Nah kalau andaikan itu diterbitkan, biasakan itu aja hilang. Iya, kita cek Pak, kalau dia mempunyai persetujuan penggunaan kawasan itu ada IPPKH, diperbolehkan Pak. Ya dicek aja sekarang, sama-sama masih satu kementerian. Ada izinnya enggak? Jangan sampai begitu. Jangan sampai begini. Warga minta area tanah untuk hidup normal, nggak keluar-keluar. Kalau perusahaan pertambangan ujung-ujung diizinin gitu. Terima kasih sudah menonton guys. Semoga kalian semua terhibur ya.